Usulan saya tentang menjadikan vasektomi sebagai syarat penerima bansos memang kontroversial. Kenapa nggak halangkan sebagian warganya saja? Saya siap membantu kok. Aku AI Podcast. Yo, selamat datang di acara podcast saya, yaitu Dakur AI Podcast, yang dimana bintang tamunya itu AI yang saya rubah menjadi seorang tokoh yang sangat penting. Dan tokoh kali ini yang saya undang yaitu tokoh yang sedang viral kali ini, yang merupakan panutan saya dan juga merupakan tokoh yang sangat penting di Jawa Barat, yang tak lain yaitu Kang Deddy Mulyadi. Bapak Aing itu, bos. Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi. Halo semuanya para penonton podcast. Assalamualaikum Kang Deddy. Damang Kang Deddy. Alhamdulillah damang Kang Takur kumaha damang. Alhamdulillah Kang Deddy, abi ge damang. Kang Deddy, abi dan selaku warga Jawa Barat ngefans pisan ke Kang Deddy atas segala kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Kang Deddy saat menjadi gubernur saat ini, Kang Deddy. Saya bersyukur kalau banyak yang mendukung dan menyukai gaya kepemimpinan saya. Tapi saya selalu tanamkan dalam hati bahwa jabatan itu bukan untuk gagah-gagahan, tapi untuk melayani. Saya ini cuma manusia biasa, hanya berusaha agar jabatan bisa jadi alat untuk membantu masyarakat. Pemimpin yang baik itu bukan yang duduk di belakang meja terus, tapi yang mau berjalan di tengah rakyatnya. Kalau kemudian banyak yang ngefans, saya justru merasa itu tanggung jawab besar. Karena artinya, saya harus terus menjaga kepercayaan itu dengan tindakan nyata, bukan sekedar kata-kata saja. Luar biasa ya guys ya, gak salah saya ngefans sama Kang Deddy. Kang Deddy, saya pernah lihat tuh video yang katanya Kang Deddy tuh disebutnya gubernur konten itu. Gimana sih tanggapannya Kang Deddy atas ada seorang yang berpendapat seperti itu? Soal sebutan gubernur konten itu saya anggap sebagai ekspresi publik yang unik. Ada yang nyebut begitu karena saya sering hadir di media sosial, di video-video yang viral, ngobrol sama rakyat kecil, bantu warga langsung, dan sebagainya. Tapi jujur, niat saya bukan buat jadi konten. Niat saya sederhana, hadir, mendengar, dan membantu. Nah, saya rekam dan upload di YouTube agar apa yang saya lakukan terlihat oleh masyarakat. Biarkan masyarakat yang menilai tindakan saya ini bagus untuk rakyat atau tidak. Jika membantu, silahkan berikan komentar positif. Jika tidak membantu, silahkan kritik. Kalian sebagai masyarakat silahkan bersuara jika gaya kepemimpinan saya kurang di mata kalian. Bagi saya, pemimpin harus bisa memanfaatkan semua media, termasuk media sosial, untuk menyampaikan nilai, bukan sekadar pencitraan. Karena hari ini, kalau kita nggak hadir di dunia digital, suara kita bisa tenggelam. Tapi tetap yang paling utama itu adalah keikhlasan, bukan viralnya. Iya sih Kang, dengan di video seperti ini jadi kinerja pemerintah itu terlihat lebih transparan. Oke Kang Deddy, saya kan udah tinggal di Bekasi ini udah lebih dari 5 tahun ya Kang Deddy. Ya mungkin di Bekasi itu sering banjir 5 tahun sekali. Nah, baru kali ini setelah terjadi banjir, langsung drenase, terus rumah-rumah liar yang berada di bantaran sungai itu dilibas habis. Tanggapan Kang Deddy itu gimana sih orang-orang yang tinggal di rumah-rumah liar di bantaran sungai-sungai seperti itu? Terima kasih sudah jujur dan menyampaikan pengalaman langsung dari Bekasi. Saya sangat menghargai itu. Soal rumah-rumah liar yang dibangun di jalur air, saya memang punya sikap tegas. Kenapa? Karena ini bukan soal siapa yang salah atau siapa yang miskin, tapi soal keselamatan bersama. Kalau kita biarkan jalur air tertutup bangunan liar, ujung-ujungnya semua warga yang jadi korban, banjir tiap tahun, penyakit, bahkan kerusakan lingkungan. Kita harus berani jujur dan adil. Yang tinggal di situ bukan berarti jahat, mungkin karena keterpaksaan. Tapi tetap harus ada solusi. Maka relokasi dan pendekatan humanis itu penting. Kita jangan usir,
Tapi kita ajak bicara, kita bantu pindahkan, kita dampingi supaya tetap bisa hidup layak tapi tidak merugikan banyak orang. Pemerintah juga jangan lepas tangan. Harus hadir dengan program, bukan hanya pembongkaran. Saya selalu bilang ketegasan itu harus dibarengi kasih sayang. Kita tata, tapi jangan lupakan manusia di balik bangunan itu. Ya mudah-mudahan Bekasi untuk kedepannya tidak banjir lagi ya Kang Dedi. Tuh rakyat-rakyat Bekasi sabar dulu ya, jalan-jalan pada ditutup karena sedang diperbaiki agar kedepannya itu tidak terjadi banjir lagi. Betul pisan, jalan ditutup sementara mah pasti bikin tidak nyaman. Tapi ingat, semua itu bukan untuk menyusahkan rakyat, tapi justru untuk menyelamatkan rakyat dari musibah banjir yang sudah bertahun-tahun jadi langganan. Bekasi ini kota besar, tapi kalau air aja nggak bisa lewat dengan lancar, mau sampai kapan kita tahan penderitaannya? Mudah-mudahan Bekasi jadi contoh bahwa perbaikan itu memang butuh waktu dan pengorbanan. Tapi hasilnya insya Allah membawa berkah untuk semuanya. Oke, berikutnya Kang Dedi, kan sekarang ada kebijakan untuk anak-anak nakal yang sering tawuran, bahkan yang main Mobile Legends, terus yang lemah gemulai, itu dibina di militer. Itu terinspirasi dari mana Kang Dedi atas kebijakan seperti itu? Kebijakan membina siswa yang nakal, tawuran, atau kecanduan game seperti Mobile Legends dengan pendekatan semi-militer itu bukan untuk menghukum mereka, tapi untuk mengembalikan arah hidup mereka. Terinspirasi dari satu hal, bahwa anak-anak ini bukan jahat, mereka hanya kehilangan arah dan lingkungan yang tepat. Saya dulu juga anak kampung, banyak lihat teman-teman yang keras kepala. Tapi ketika diarahkan, dilatih disiplin, diajak mengenal tanggung jawab dan kebersamaan, mereka bisa berubah jadi orang hebat. Makanya saya percaya pendekatan seperti pelatihan militer bisa menanamkan nilai, disiplin, kerja tim, menghargai waktu, dan mengendalikan diri. Itu yang hilang dari anak-anak kita hari ini. Inspirasi lainnya juga datang dari pengalaman melihat anak-anak yang berubah setelah dibina, bukan dibully, bukan di penjara. Kita ini sedang krisis keteladanan dan arah. Jadi kalau negara bisa hadir untuk menggembleng anak-anak dengan cinta, bukan dengan kekerasan, insya Allah kita nggak kehilangan satu generasi lagi. Kang Dedi. Woi, Genji! Hurra! Hurra! Ora! Kang Takur, saya ingin nanya ke Kang Dedi. Saya boleh ikut wajib militer juga enggak, Kang Dedi? Waduh Genji, kamu mah udah biasa perang di lapangan suzuran ya. Tapi begini, ikut wajib militer bukan cuma soal berantem, tapi soal disiplin, tanggung jawab, dan membela masa depan. Bukan cuma rebutan tahta geng. Kalau kamu memang mau berubah jadi pemimpin yang bukan cuma ditakuti tapi dihormati. Nah, itu cocok banget ikut pelatihan militer ini. Biar kamu ngerti cara ngatur orang, bukan cuma ngajak tawuran. Tapi inget ya Genji, di sini nggak ada gebuk-gebuk pakai pipa besi. Kita latih mental, fisik, dan akhlak. Kalau kamu siap, saya daftarin kamu duluan. Saya sekalian juga berlatih di militer Kang Dedi, biar bisa mengalahkan Rindaman. Gimana tuh Kang Dedi malah ikut militer nih malah untuk bertarung melawan Rindaman ini Kang Dedi? Gimana Kang Dedi? Oh, jadi kamu mau ikut militer biar bisa ngalahin Rindaman. Wah Genji, itu niatnya agak-agak suzuran style ya. Tapi inget, latihan militer yang Kang Dedi jalankan bukan buat nyiapin duel antar geng, tapi buat ngelatih kedisiplinan, rasa tanggung jawab, dan membentuk karakter. Kalau kamu niat ikut latihan demi ngalahin Rindaman, mending niatnya dibenerin dulu. Karena Rindaman itu bukan cuma kuat pukulan, tapi kuat pikirannya. Diam-diam, tapi strategis. Kalau kamu mau jadi pemimpin yang bisa dihormati kayak Rindaman, baru cocok ikut. Tapi kalau mau sekadar adu otot, ya nanti pelatih malah takut kamu ngajak sparring tiap istirahat. Tuh, Kang Genji dengerin. Kita tuh jangan banyak tawuran, perbaiki citra sekolah,
Jadi jangan banyak-banyak tawuran ya Kang Genji. Oh iya, makasih Kang Dedi dan Kang Takur. Kalau gitu saya mau jadi remaja masjid aja. Kang Dedi, Wah, kakek. Gimana kakek? Cucunya sehat kakek? Alhamdulillah cucu-cucu saya sehat semua, hehe. Saya ingin nanya ke Kang Dedi, Silakan kakek mau bertanya apa dengan Kang Dedi? semakin tua saya sadar akhlak saya ini buruk, Kang. Boleh tidak saya ikut wajib militer agar saya menjadi pria yang baik lagi? Kakek Sugiono, hatur nuhun tos sumpingka podcast. Tapi untuk ikut program wajib militer yang sedang kita rancang di Indonesia mah, abdi punten dulu ya kek. Bukan apa-apa. Ini programnya dirancang buat membina generasi muda, anak-anak sekolah yang masih labil, suka tawuran, dan kecanduan HP. Biar mereka dididik jadi pribadi yang disiplin dan tangguh. Kalau kakek mah sudah tangguh dari lahir, malah jadi legenda di bidangnya. Tapi, kalau ikut pelatihan militer nanti takutnya salah gerak dikit encok, malah tim medis repot ngurusin. Jadi mohon dimaklumi ya kek, biarkan yang muda-muda dulu yang kita bentuk. Kakek cukup jadi inspirasi soal semangat hidup, walaupun jalurnya agak beda. Kakek nggak usah lah ikut-ikutan lah, ingin dilatih militer. Udah, main aja sama cucu-cucu kakek dan membuat karya yang banyak. Oke? Iya ya, saya lupa punya penyakit encok. Ya udah kakek minta diurus sama cucu-cucu kakek lagi aja. Kang Dedi, Wah, Panglima Besar. Hormat. Takut ditembak saya, jangan tembak saya ya. tenang Kang Takur, saya di sini. Nggak akan ngusik siapa-siapa. Korea Utara dan Indonesia itu sahabat. Saya di sini cuma ingin nonton podcast dan bertanya ke Kang Dedi. Oke, siap Panglima. Kim Jong-un mau bertanya apa? Kang Dedi masih butuh tenaga pengajar nggak? Ini siapa tahu anak-anak nakalnya mau dididik di wajib militer tentara Korea Utara. Waduh, Pak Kim Jong-un hatur nuhun tawarannya, tapi sepertinya saya punten dulu ya. Tentara dari Korea Utara itu latihan fisiknya luar biasa, tapi pendekatannya, aduh, bisa bikin anak-anak kita stres duluan sebelum push up pertama. Program wajib militer di kita mah bukan buat bikin takut, tapi buat membina agar anak muda punya tanggung jawab, disiplin, dan semangat bela negara tanpa harus disuruh merayap di lumpur sambil ditembaki. Lagi pula, kalau ada yang salah dikit terus ditembak mati, nanti emak-emaknya demo ke saya. Bisa-bisa bukan anaknya yang jadi kuat, tapi Kang Dedi yang jadi sasaran. Oke, makasih Kang Dedi. Kalau gitu saya kirim aja tentara ke jalur Gaza untuk membela Palestina. Wah, berat nih Kang Dedi. Kalau diterapkan di Indonesia, bukan hanya nakalnya yang hilang, tapi sampai anak-anaknya pun bakal hilang ya Kang Dedi. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya Kang Dedi ya. Oh iya, saya baca berita. Orang miskin syarat untuk menerima bansos itu untuk harus divasektomi terlebih dahulu. Nah, itu gimana itu? Banyak pro kontra atas kebijakan ini. Bisa dijelaskan untuk lebih detailnya Kang Dedi? Dan saya paham banyak yang merasa kaget Usulan atau saya bingung tentang dengan menjadikan ide ini. vasektomi sebagai Namun, syarat penerima bansos tujuan utama memang saya adalah kontroversial. memastikan bahwa bansos yang diberikan bisa tepat sasaran dan lebih banyak keluarga yang membutuhkan bisa merasakan manfaatnya. Di banyak daerah, kita melihat bahwa keluarga-keluarga yang memiliki banyak anak seringkali kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sementara itu, bansos yang ada pun kadang tidak cukup untuk mencakup semua kebutuhan mereka. Dengan adanya program keluarga berencana, saya berharap bisa mengurangi beban ekonomi mereka di masa depan. Saya ingin mengajak masyarakat untuk berpikir lebih jauh tentang bagaimana kita bisa mengatur laju pertumbuhan penduduk. Bukan untuk memaksa siapapun, tapi sebagai pilihan yang bisa membantu keluarga yang benar-benar membutuhkan. Tentu saja, saya juga menyadari bahwa kebijakan ini memerlukan pendekatan yang hati-hati dan tidak boleh dipaksakan. Saya tegaskan, ini adalah usulan yang sifatnya sukarela. Saya ingin memberi alternatif, bukan memaksakan pilihan.
Program ini akan berjalan dengan edukasi yang baik dan memberikan pemahaman tentang manfaatnya. Pada akhirnya, tujuan saya adalah membuat sistem bantuan sosial kita lebih efektif dan memberikan dampak jangka panjang. Tapi tentu, kebijakan seperti ini harus melalui diskusi yang matang dan melibatkan berbagai pihak agar bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Kang Dedi, Thanos. Ya, Kang Thanos mau nanya apa, Kang Thanos? Jangan hilangkan saya ya, Kang Thanos. Please, jangan hilangkan saya. tenang Kang Takur, saya nggak bikin gara-gara di acara podcast ini kok. Cuman ingin nanya aja Kang Dedi, daripada vasektomi, kenapa nggak halangkan sebagian warganya saja? Saya siap membantu kok. Wah, Thanos, kamu ini bukan orang sembarangan ya. Tapi kalau untuk membantu rakyat Jawa Barat, saya sih nggak masalah kalau kamu punya niat baik. Cuma, kalau bantuan kamu sampai menghapus setengah populasi seperti yang kamu lakukan di film itu, saya rasa nggak deh. Bantuan yang kita butuhkan bukan yang sampai menghancurkan, tapi lebih ke memberi kesempatan kepada setiap orang untuk berkembang dan sejahtera. Jadi kalau Thanos benar-benar mau bantu, ayo kita kerjasama untuk bangun fasilitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang lebih baik. Itu baru bisa bawa perubahan yang nyata. Jadi, ayo Thanos, kita jadikan masa depan lebih baik tanpa harus menghilangkan apa-apa ya. Kalau kamu siap bantu dengan cara yang positif, saya siap kerjasama. Tuh, Kang Thanos. Jangan sembarangan mau bantu-bantu, ntar hilang setengah populasi, Kang Thanos. Bisa-bisa saya juga hilang. Ntar podcast ini juga tidak ada lagi, baru juga beberapa episode saya juga belum viral, belum jadi YouTuber, udah hilang-hilang aja, Kang Thanos. Ya sabar dulu, Kang Thanos. Oh ya Kang Dedi, makasih udah dijawab. Nanti saya ikut ngantri nerima bansos juga ya. Jangan main ikut-ikut, mau ngebantu aja, Kang Thanos. Ntar dibunuh lagi loh sama Avenger. Kang Dedi, Zik Yeager, mau bertanya apa? Zik Yeager kepada Kang Dedi. Kang Dedi, apa tujuan Anda menggembor-gemborkan vasektomi itu sama tidak dengan tujuan saya memandulkan masyarakat Eldian? Wah, Kang Zack Yeager ikut nimbrung juga ya. Hatur nuhun atuh, tapi saya harus jawab terus terang. Kalau program bansos dibumbui sama rencana kayak euthanasia plan atau ide-ide biar orang nggak punya keturunan, nanti bukan bantu rakyat, malah bikin trauma nasional. Program saya mah niatnya bukan mau musnahkan siapa-siapa, tapi ngatur supaya keluarga prasejahtera bisa hidup lebih layak dan terencana. Bukan dipaksa, tapi diajak mikir bareng. Biar anak-anak yang lahir nanti nggak ikut susah kayak orang tuanya. Lagian, kalau saya ngikutin cara Zack, bisa-bisa rakyat ngamuk berubah jadi Titan, terus ngejar saya satu kota. Tuh, dengerin Zik. Kebijakan Kang Dedi itu seperti KB lah. Misalkan rakyat udah punya 2 anak. Nah, setelah 2 anak tuh dipasektomi. Begitu bukan seperti Anda udah dipasektomi dari lahir, belum nikah udah dipasektomi, ya punah lah orang-orangnya. Nah, seperti itu ya, Zik. Oke? Siap Kang Takur, siap Kang Dedi, nuhun pisan sadaya. Oke, pembahasan berikutnya ini cukup kontroversial ya. Sebenarnya Kang Dedi, rakyat miskin ini tuh karena rakyatnya yang malas atau kegagalan pemerintah negara ini, Kang Dedi, sehingga rakyatnya itu jadi pada miskin, bahkan dikenal sebagai negara nomor 1 termiskin di ASEAN, Kang Dedi. Gimana tanggapannya, Kang Dedi? Ini memang pertanyaan yang cukup sensitif dan kontroversial. Kalau kita bicara tentang kemiskinan, menurut saya ini bukan hanya soal kesalahan satu pihak saja, baik itu rakyat atau pemerintah. Masalah kemiskinan itu sangat kompleks dan saling terkait. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan kebijakan yang adil dan merata, memberikan akses yang setara untuk pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, serta infrastruktur yang mendukung. Kalau kebijakan yang diterapkan tidak tepat atau ada praktik korupsi yang merugikan rakyat, tentu ini memperburuk kondisi ekonomi masyarakat. Namun rakyat juga punya peran penting dalam hal ini. Tentu tidak bisa semuanya disalahkan pada kebijakan pemerintah. Masyarakat juga harus diberikan kesempatan untuk berkembang melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan.
Kemalasan memang tidak bisa dibenarkan, tetapi kadang ada faktor lain yang membuat seseorang kesulitan untuk keluar dari kemiskinan, seperti kurangnya akses atau kesempatan. Korupsi memang menjadi masalah besar dalam perekonomian negara. Kalau dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat malah disalahgunakan, ya tentu ini berpengaruh pada kesejahteraan rakyat. Tetapi kita juga tidak bisa melupakan bahwa banyak masyarakat yang sudah berusaha keras untuk memperbaiki kehidupan mereka, hanya saja akses dan peluangnya terbatas. Jadi, kemiskinan di Indonesia bukan hanya masalah karena ada yang malas atau hanya masalah korupsi, tapi ini adalah masalah yang harus kita selesaikan bersama-sama dengan pemerintah yang lebih bersih, kebijakan yang lebih efektif, dan masyarakat yang lebih diberdayakan. Iya sih, kemiskinan ini menjadi masalah kontroversial ya di negara ini. Tapi kalau misalkan nih Kang Deddy, gaji pejabat tuh dipotong gitu Kang Deddy, nggak usah banyak-banyak, agar dialihkan untuk mensejahterakan rakyat. Gimana itu Kang Deddy kalau kayak gitu Kang Deddy? Pertanyaan itu sangat menarik dan menunjukkan semangat rakyat yang ingin perubahan nyata. Gaji pejabat dipotong untuk membangun negara memang terdengar ideal, tapi persoalannya tidak sesederhana itu. Pertama, pejabat negara memang harus hidup layak tapi tidak berlebihan. Saya pribadi selalu percaya bahwa pejabat harus hidup sederhana dan jadi teladan. Tapi pemotongan gaji semata tidak akan menyelesaikan akar masalah, karena yang lebih penting dari besar kecilnya gaji adalah integritas. Banyak kasus korupsi itu bukan karena gajinya kurang, tapi karena mentalnya rakus. Kita harus fokus pada pengawasan anggaran, efisiensi belanja negara, dan pemberantasan kebocoran dana publik. Kalau uang negara bocor terus karena korupsi dan proyek fiktif, ya meskipun gaji pejabat dipotong, tetap saja nggak akan cukup untuk menutup semua kebutuhan pembangunan. Namun saya setuju jika pejabat harus transparan, bertanggung jawab, dan rela menyumbangkan sebagian fasilitas atau tunjangannya untuk kepentingan rakyat, terutama saat masa-masa krisis. Itu bentuk empati dan kepemimpinan moral. Ya, betul itu Kang Deddy. Sebagai pejabat tuh harus melakukan sebuah tindakan itu atau kinerja itu agar lebih transparan. Ya, kalau bisa banyaklah pejabat-pejabat yang bikin konten atas semua kebijakan atau tindakan-tindakan pemerintah agar rakyat Indonesia itu tahu kegiatan-kegiatan akan pejabat-pejabat di negeri ini. Dan mudah-mudahan untuk kedepannya banyak ya pejabat-pejabat yang seperti Kang Deddy yang amanah dan menjadi panutan untuk rakyat-rakyatnya. Untuk Kang Deddy, terima kasih sudah hadir di konten podcast ini. Sama-sama, hatur nuhun pisan. Saya juga senang bisa hadir di podcast ini, ngobrol santai tapi bermakna. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, jadi bahan refleksi dan semangat bersama untuk membangun Indonesia, khususnya daerah-daerah yang masih butuh perhatian. Dan saya titip pesan ya, terus kritis, tapi juga terus optimis. Kita perlu rakyat yang peduli, bukan cuma menonton, tapi ikut andil dalam perubahan. Sukses terus untuk podcastnya, mudah-mudahan makin banyak yang nonton dan tercerahkan. Oke teman-teman, makasih yang sudah nonton sampai akhir di acara podcast ini. Untuk teman-teman yang menikmati podcast ini bisa komen ingin bintang tamunya siapa lagi yang akan diundang podcast ini. Oke, ketemu lagi di episode podcast berikutnya. Bye-bye.